Kami juga diberikan wawasan mengenai labor penelitian di School of Computing National University of Singapore. Jadi laboratorium ini menyediakan fasilitas terkini yang mendukung suasana kolaboratif di antara para peneliti. Kemudian Bang Hafiz ini menekankan bahwa mahasiswa PhD di NUS ini tidak hanya mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi juga pengalaman penelitian yang mendalam dan dukungan yang berkelanjutan dari fakultas tersebut. Nah, selanjutnya pembicaraan kami ini berlanjut ke pengenalan lingkungan kampus. Kami diajak berkeliling sekitar dari NUS. Kemudian Bang Hafiz ini memberikan gambaran tentang suasana akademis yang hidup, bagaimana kehidupan berada di Singapura, kemudian pengalaman dia selama menempuh pendidikan di Singapura. Selanjutnya beliau juga membicarakan mengenai keanekaragaman budaya yang unik yang ada di Singapura. Selanjutnya, setelah kami berjalan di sekitar kampus, Bang Hafiz ini dengan bangga menunjukkan fasilitas penelitian dan pendidikan yang canggih. Nah, pertemuan kami dengan Bang Hafiz ini menjadi pencerahan tentang betapa pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian, terutama dalam bidang sistem informasi. Kesempatan untuk belajar di NUS dengan berbagai peluang beasiswa yang tersedia memberikan harapan baru bagi banyak mahasiswa di Indonesia yang mungkin belum banyak menyadari potensi mereka dalam berkontribusi pada pengetahuan global. Baik, mungkin sekian pengalaman yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itu dia pengalaman dan kisah dari cutting kita yang menelusuri ilmu di luar negeri, yaitu di Singapura. Dan semoga kita dapat mengikuti jejaknya, amin, ya robbal alamin. Atau semoga kita bisa seperti cutting yang bisa sampai ke negeri orang lain. Baik, karena bapaknya pemateri sudah datang, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Bapak Saide, yang kami hormati seluruh panitia, serta yang teristimewa para tamu undangan dan hadirin sekalian yang hadir di acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara ini. Tak lupa juga kita hanturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara yang bertemakan Scholarship Study Working in Korea. Bersama saya Anggun Septi Rahma sebagai MC pada acara kita siang hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, mematikan mic. Yang kedua, menghidupkan kamera dan memakai background. Yang ketiga, jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa akan dibawakan oleh saudara Zul. Kepada Zul dipersilahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan doa untuk membuka acara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbal alamin, nahnu na'ti ilaika fi bidayati hazihil fi'aliyah, nasta'inu bika wa nustaghfiruka, nushkuruka ala hazihil fursati litajmu'i wal musaqara fi hadza al-liqa. Natawajjahu ilaika bid-du'a'i lika takuna hadira bainana wa tahdina fi kulli ma naqumu bih.
Allahumma ftah lana abwaba rahmatih wal barakati fi hadhil fi'aliyah ij'alha wasilata litakwiyati awsiril mahabbam wattafahumi bainana awhimil mutahaddasin wal munzimina bil hikmati wal istad waja'al kulla man nakum fi hadzal yawmil yakun fi maqdatillahi ta'ala نستودع هذه الفعالية وكل تفاصيلها في يديك يا الله اجعلها في عالية تمهيل في دياتها السرور والتوسل إنجابيا نسألك البركة في هذا الوقت واللحظات التي سنقضيها معا اللهم نحن نلتمس منك القوة والتوفيق وبكل هدوء وخوف نرفع أيدينا مستجين رحمتك ورضاك صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Pak Saide selaku Ketua Pelaksana. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan ketua pelaksana ya. Saya hanya mewakili komunitas Pro Knowledge karena supaya kita tidak terlalu banyak sambutan dan lain-lain. Jadi kita langsung ke inti acara yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu, sharing dari Pak Ismail Marzuki tentang pengalaman studi, pengalaman berburu beasiswa, pengalaman kerja di Korea gitu. Tentu pertama kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ismail Marzuki yang sudah meluangkan waktu, pikiran, terutama ini ya semangat beliau untuk mau berbagi pengalaman studi dan kerja atau mencari beasiswa di Korea, dan yang lebih khusus lagi karena ini jam-jam di mana jam-jam ngantuknya orang Indonesia di Kanada gitu. Sekarang mungkin jam 11.50. Jam berapa ya di sana sekarang Pak Ismail? Persis Pak, jam 11.50. Wah tuh jam 11.50, jadi kita Malam ya. Berjarak pas 12 jam, sorry. 12 jam ya. 12 jam selisih waktu. Makasih sebelumnya Pak Ismail, Bang Mail. Udah lama kita tidak jumpa. Hari ini kita jumpa lagi secara virtual. Terakhir kita ketemu itu di Korea tahun 2018 ya, 2018 atau 2019. Cuman satu malam di Seoul sebelum rute berikutnya ke Jeju waktu itu. Jadi terima kasih banyak sudah mau mengalokasikan waktu. Mudah-mudahan keluarga sehat di Kanada, lancar-lancar pekerjaan, apapun yang dicita-citakan, semoga diberi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tentu tidak bisa membalas jasa Bapak secara finansial atau secara hal-hal lain. Kami insya Allah mendoakan yang terbaik untuk Bapak di sana. Mudah-mudahan sharing-sharing Bapak juga akan menjadi pelajaran buat kami, motivasi buat kami bahwa kami juga bisa seperti Bapak gitu, bisa bekerja di sana di luar negeri atau bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kami keluar negeri, amal-amal yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan mudah-mudahan mengalir ke Pak Ismail juga dan keluarga gitu di sana gitu. Berikutnya saya berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk forum ini, untuk forum pengajian ini. Saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa atau ke teman-teman anak-anak, ke teman-teman panitia gitu ya, atau ke mahasiswa, tidak peduli Anda semester berapa,
Kalau Anda mau bikin kegiatan, sampaikan, bikin aja, jangan berpikirkan terkait apapun kendala, jangan terfokus pada kendalanya. Tapi kalian mau apa? Nanti kita bicarakan, kita diskusikan, pasti ada jalan. Tapi kalau Anda diam dan sudah kayak menutup diri duluan, oh kayaknya impossible, ini nggak bisa dan lain-lain, itu Anda sendiri yang mengubur mimpi Anda. Termasuk tadi ketika beberapa orang peserta mungkin panitia terkendala oleh hujan gitu ya. Saya bilang masa mimpi kalian pudar hanya gara-gara air gitu. Jadi itu sangat-sangat tidak ini gitu loh. Itu alasan mahasiswa yang bukan berstatus mahasiswa gitu. Jadi kurang keren gitu alasannya gitu. Juga hari ini Pak Ismail perlu kami informasikan bahwa pesertanya rata-rata di 80 atau 85% itu adalah S1 di semester 1, semester 3, semester 7, bahkan yang udah sidang, ada juga yang lagi S2 mau mengejar S3 kayaknya. Ini ada Mbak Kurnia Prayogi langsung dari Surabaya, ya, Institut Teknologi 10 November. Dan ada kawan-kawan dari Prostudi Lanjut. Jadi kita punya komunitas, Pak Mail punya komunitas, punya grup itu memang fokus kita belajar menyiapkan diri untuk lanjut S2 gitu. Walaupun kita masih S1, mau di semester berapapun, bentuk real kita itu adalah kita setiap minggu ada 2 minggu sekali itu ada meeting bahasa Inggris. Jadi kita bukan meeting sih, jadi kita speaking bahasa Inggris Jumat sama Senin, digawangi oleh Kartika, mungkin dia bergabung juga di sini. Kemudian ada juga selain itu kita juga belajar paper bareng, riset bareng, dan kita juga mempelajari syarat-syarat apa yang diminta oleh kalau kita mau lanjut S2, kalau kita mau lanjut S3 gitu. Jadi 3 paket lengkap itu yang kita coba dari sekarang. Kita angsur-angsur, saya selalu bilang ke anak-anak kita cicil bareng-bareng gitu. Jadi nggak bisa sudah semester 7 baru menyiapkan mau lanjut S2. Jadi itu mungkin PR kita di masa jahiliyah dulu ya. Jadi kita dulu kayaknya pas mau lanjut S2 itu pas tamat baru mikirin gitu. Jadi pas orang registrasi kita baru bahasa Inggris, kita baru nyiapin riset dan lain-lain. Jadi pengalaman buruk saya terutama di masa lalu, mudah-mudahan anak-anak mahasiswa tidak merasakan itu gitu. Tapi begitulah mahasiswa sudah diberitahu pun bagi mereka tidak penting gitu ya. Mungkin ada yang merasa penting atau ada yang enggak, ada yang mikir nanti dulu Pak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke individu masing-masing gitu. Kita hanya bisa membukakan jalan, terlepas dari itu kuncinya ada di Anda gitu. Kalau masa S1 aja ada yang kemarin bikin tugas, mereka bikin kunci surga gitu. Jadi ada yang bikin mapping hidupnya, dia bikin salah satu itemnya itu kunci surga, ibadah dan lain-lain gitu. Kunci surga aja berani kalian pegang. Nah, masa S2, S3 enggak berani dicita-citakan dari sekarang gitu. Kemudian ya, terkait seminar ini juga saya terinspirasi dari postingan-postingan Pak Mail di Facebook. Dalam waktu bersamaan juga pada saat itu Palestina lagi dalam keadaan digembor-gembornya sama Israel, begitu juga sekarang. Jadi 2 kondisi itu menginspirasi kami untuk bikin kegiatan. Gimana kalau kegiatan ini registrasinya free, dalam artian yang mau infak bebas sesuka-sukanya berapapun itu gitu. Jadi alhamdulillah hari ini IPSA deh. Kalau nggak salah terkumpul itu IPSA, mana IPSA? Ada IPSA di sini? Iya Pak, ada Pak. Sa, berapa duit sekarang Sa? Sebentar ya Pak, totalan semuanya yang sudah terkumpul itu sebanyak 1.040.000. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita terkumpul sekitar 1 juta. Nanti kita akan transfer langsung ke siapa itu yang relawan Istanbul, relawan Palestina itu si Bang Emin ya itu kalau nggak salah ya, yang ya adalah yang dia baru balik ke Indonesia itu. Nanti kita transfer, teman saya baru transfer ke dia langsung, nanti kita transfer ke dia langsung juga gitu ya. Selain itu juga peserta kita ini belum bergabung semua. Kalau diregistrasi itu mungkin sekitar 130 atau 140-an yang sudah registrasi gitu.
Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Mail dan keluarganya tentunya yang sudah memberikan izin untuk sedikit mengenyamping gitu ya dari ruangan untuk memberikan kami ini gitu. Jadi kita semua berdoa untuk kesehatan dan kelancaran Pak Mail di Kanada sana gitu. Oke, itu aja. Sekian. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu dan absensi akan diberikan di room chat Zoom setelah pemateri selesai atau sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Maya. Kepada Saudari Maya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Embun, selaku MC kita yang manis dan kece, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara seminar online pada siang hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Saya, Rahmayani, pada acara seminar online siang hari ini yang akan membawakan acara selama 60 menit ke depan. Baik, pertama-tama, izinkanlah saya menyapa tamu undangan dan para audiens yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat, Bapak Saide Eskom Mkom, MIM, PSD, selaku Ketua Pro Knowledge. Dan yang saya hormati, para audiens yang sudah hadir pada seminar online pada siang hari ini. Kita hidup dalam dunia yang larut dalam arus globalisasi. Karenanya, pengetahuan serta pengalaman harus ditingkatkan setinggi mungkin. Salah satunya adalah dengan cara berkuliah ke luar negeri. Kuliah ke luar negeri membuat kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, menjadi masyarakat global yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan pengalaman dari Bapak Ismail Marzuki yang telah dahulu berkecimpung dalam hal ini. Sebelum itu teman-teman, izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Kepada operator Zoom, tolong ditampilkan CV-nya. Baik, terima kasih. Berikut adalah CV dari Bapak Ismail Marzuki, STMS PSD. Riwayat pendidikan terakhir beliau. Beliau telah menyelesaikan jenjang studi S2 dan S3 dan mendapatkan gelar magister dan profesor di Kwangwon University, Seoul, Korea Selatan. Beliau kini aktif bekerja sebagai RIN Staff Research Engineer at Interdigital di Montreal, Kanada. Penghargaan yang pernah beliau raih pada tahun 2016 sampai 2021. Beliau menerima penghargaan beasiswa jenjang profesor dan penerima penghargaan sebagai mahasiswa internasional untuk gelar doktor Universitas Kwangwon, Seoul, Korea Selatan. Pada tahun 2021 sampai 2022, beliau menerima penghargaan Brand Korea 21 Plus Postdoctoral Fellow Korea Advanced Institute of Science and Technology. Di bidang publikasi, beliau pernah menerbitkan buku yang berjudul Arka, Menjelajah Dunia Menemukan Rumah, publisher Orbit Indonesia yang telah ter-ISBN pada tahun 2020. Dan beliau juga aktif dalam menulis jurnal paper and conference paper berskala internasional. Itu dia CV singkat tentang beliau dengan semua prestasi yang telah beliau capai, yang sayangnya tidak bisa saya bacakan satu persatu. Baiklah,
Selanjutnya, masuk ke acara penyampaian materi oleh Bapak Ismail Marzuki. Bapak, mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 40 menit dan selama 30 menit lainnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang kemudian hadir pada seminar online pada siang hari ini, boleh untuk sambil menyimak dan melayangkan pertanyaan secara langsung kepada narasumber setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Terima kasih. Baiklah, itu saja. Kepada Bapak Ismail Marzuki, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rahma. Ini halo, mikrofon saya kedengar ya? Dengar Pak. Dengar, Pak. Saya langsung izin. Tapi pertama kali saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Said PSD, kemudian kepada para panitia dan kepada para undangan yang telah mengundang saya di kegiatan ini. Jadi tadi sudah dipaparkan kalau Pak Said menjadi salah satu yang memimpin di komunitas Pro Knowledge. Jadi goalnya sangat menarik ya, karena bagi saya pribadi, saya memulai pencarian tanda petik ya, pencarian beasiswa itu mulai dari semester 3 dan prosesnya itu nggak sebentar, banyak jatuh bangunnya, banyak gagalnya. Pada akhirnya alhamdulillah dapat satu beasiswa ke Korea Selatan. Jadi saya mau langsung share ke ini aja. Ini sekarang kelihatan screen saya? Kelihatan Pak. Sudah Pak. Kita langsung aja ya. Jadi ya tadi ada perkenalan. Jadi tadi sudah dipaparkan beberapa hal tentang saya di CV tadi. Jadi saya berasal dari Pematang Siantar di Medan, kemudian pindah ke Pekanbaru cuman untuk kuliah, kemudian sempat berkarir sebentar kurang lebih 1,5 semester di jurusan Teknik Informatika karena saya alumni dari Teknik Informatika UIN Suskaryau. Kemudian pindah ke Malaysia dengan tujuan untuk mencari beasiswa. Jadi pada waktu itu saya sempat cari-cari informasi dari Facebook, kemudian ada salah satu alumni dari Teknik Informatika yang kemudian dia menjadi salah satu dosen di sana, kemudian menginformasikan bahwa beliau sedang mencari mahasiswa asing untuk join di lab dia. Tapi kemudian begitu sampai di sana, kemudian saya sempat kontak lagi dengan profesor di salah satu jurusan Biomedical and Engineering di UTM, dan profesor itu adalah alumni dari ITB kalau nggak salah, S1 S2-nya. Jadi saya sempat bekerja kurang lebih 6 bulan dengan beliau, dan goalnya adalah untuk melanjutkan S2. Jadi saya selama 6 bulan itu bahasanya melakukan riset visit seperti itu jadinya. Jadi saya melakukan banyak membantu banyak kegiatan riset di laboratorium profesor tersebut. Lalu di akhir bulan Juli mungkin ya, di akhir bulan Juli baru saya pindah ke Korea Selatan dan tinggal di sana kurang lebih selama 10 tahun untuk melakukan S1, S2, S3, kemudian postdoc itu ya. Kemudian baru sekarang pindah di Kanada baru di awal Januari tahun ini. Jadi belum ada 1 tahun, belum genap gitu dia. Nah, jadi jadi saya lulusan informatika di tahun 2011. Waktu itu TA saya berkaitan dengan steganografi, kemudian jadi dosen atau asisten dosen dari tahun 2011 sampai tahun 2013 awal. Lalu dari tahun 2013 awal sampai di bulan Juli saya di UTM. Kemudian melakukan tapi pindah ke Korea Selatan dengan tujuan untuk melanjutkan S2 awalnya di Kwang University. Itu saya sampai di sana,
September saya baru sampai di sana, kemudian melakukan aktivitas kegiatan sebagai S2, mahasiswa S2. Di sana bahasanya apa ya, mahasiswa S2 di Korea Selatan itu kita harus stay di lab, terutama bagi kita yang berjurusan science, komputer, engineer, dan yang berkaitan dengan laboratorium, kita harus admitted atau apa ya bahasanya itu harus bekerja, dalam tanda petik bekerja di lab full time. Dan mahasiswa di sana itu sehari-harinya harus ke lab untuk yang S2 dan S3. Dan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa tersebut itu berasal dari golongan-golongan mahasiswa yang mendapat beasiswa profesor atau beasiswa lab tersebut, gitu dia. Terus di tahun 2016 saya lanjut lagi di Kwangwon University dengan profesor yang sama dan lab yang sama untuk melanjutkan PhD, dan baru selesai di tahun 2020 kemarin. Lalu melakukan postdoktoral setelahnya kurang lebih 1,5 tahun. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan riset kolaborasi dengan dengan Prime Video Amazon. Jadi Prime Video Amazon itu mereka kan punya punya aplikasi seperti Netflix. Kemudian mereka punya servis itu untuk meningkatkan kualitas dari videonya, dan ketepatan bidang riset saya itu ada di video kompresi. Nanti kita bicara sedikit video kompresi itu seperti apa. Dan disitulah kita mulai melakukan pembahasan topik-topik mengenai bagaimana caranya meningkatkan kualitas sebuah video, kemudian mengurangi ukuran file videonya tanpa harus mengurangi begitu banyak kualitas dari video untuk servis di Prime Video Amazon. Nah, di sini saya mendapat posisi postdoktoral ini setelah melakukan pengiriman kurang lebih 300 job aplikasi, nggak cuma di Korea, tapi juga di Indonesia. Di Indonesia itu pada umumnya menerima karena posisinya itu adalah posisi dosen. Kemudian saya juga apply ke Malaysia, ke Singapura, Brunei, kemudian negara-negara di Eropa, dan termasuk di Kanada, seperti itu dia. Dan pada waktu itu masih zaman-zaman COVID, jadi banyak perusahaan luar negeri yang sepertinya agak berat untuk menerima kandidat employee gitu ya dari negara yang ibaratnya kekuatan kekuatan paspor kita tuh masih dibilang masih perlu digenjot lagi. Jadi mereka perlu invest untuk mengundang saya, seperti itu bahasanya. Dan mereka pada saat itu agak berat. Kesimpulan yang saya dapat seperti itu. Jadi kurang lebih 300 job aplikasi itu cukup banyak untuk bisa mendapatkan satu pekerjaan. Lalu saya selesai di KAIS di akhir Desember 2022. Lalu lanjut ke Kanada itu di akhir Januari. Dengan pekerjaan sekarang itu sebagai video coding researcher, dan di sini karena R&I itu adalah Research and Innovation, jadi kegiatannya sejauh ini ya melakukan riset penelitian di bidang video coding, dan di kantor kita itu tidak melakukan terlalu banyak publikasi melakukan riset untuk kegiatan publikasi akademik, tapi lebih ke generate paten, seperti itu dia. Jadi produk-produk ide kita itu nanti akan dipatenkan, kemudian nanti perusahaan-perusahaan seperti Apple, Samsung, LG atau perusahaan-perusahaan lain yang memang memerlukan melakukan kegiatan untuk membuat produk di bidang video akan mencari atau menggunakan paten-paten yang kita generate, seperti itu dia. Nah, awal dari semua cerita yang tadi, kalau kita flashback, itu berawal dari sini, dari Kwangwon University. Dan pada saat itu, tadi saya mention, saya mulai tertarik untuk mencari beasiswa itu mulai dari semester 3. Jadi persiapan saya itu cukup lama. Dari semester 3, ada kegiatan, ibaratnya itu kegiatan
mahasiswa exchange atau kesempatan untuk kita orang Indonesia kuliah atau melakukan kuliah kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan seperti itu di luar negeri. Dan saya selalu mencoba mulai dari semester 3 untuk mencari kesempatan seperti ke Amerika, ke Australia, atau ke Singapura dan Malaysia, dan selalu mentok gagal di interview karena pada waktu itu interviewnya kan harus selalu pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris saya waktu itu kurang bagus. Dan hingga pada waktu saya apply untuk beasiswa yang ke Kwangwon University ini, waktu itu saya cuman punya TOEFL. TOEFL itu yang dari mana ya? Dari lembaganya itu di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru. Nggak tahu itu sekarang masih ada atau enggak, tapi saya dapat, masih ada ya? Masih. Jadi saya dapat sertifikatnya dari situ, dan waktu itu bahasa Inggris saya cuma 421. Jadi saya nekat, ibaratnya cari beasiswa, bergerilya ke sana kemari cari beasiswa dengan sertifikat bahasa Inggris yang seperti itu. Dan di zaman saya waktu itu skor bahasa Inggris yang diminta itu rata-rata 500 atau 550. Itu batas bawahnya, batas minimalnya. Dan saya kondisinya adalah jauh di bawah batasnya, itu hanya 421. Alhamdulillah diterima. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah walaupun kita ngerasa, aduh bahasa Inggrisnya kurang cukup nih, bisa nggak ya kira-kira untuk dapatkan beasiswa? Jangan ragu coba, intinya seperti itu. Yang penting mau coba. Kalau ibaratnya apa ya, ada istilah di mana ada niat, di situ ada jalan. Yang penting niatnya dulu dikuatkan, digenjotkan dulu. Nah, kita ini yang merasa punya kekuatan untuk cari beasiswa, apalagi kuliah ke luar negeri gratis dari keluarga yang mungkin dalam tanda petik kurang terlalu mampu untuk membiayai diri sendiri untuk keluar negeri. Salah satunya itu ya harus punya niat yang kuat untuk cari beasiswa. Jadi jangan terlalu manja dengan semua insentif yang diberikan orang tua. Jadi kita sendiri yang harus bisa mengubah kita sendiri kalau misalnya kita memang ingin mau kuliah ke luar negeri. Nah, di sini saya disclaimer dulu, yang saya lakukan di sini yang pertama sekali itu memang harus menguatkan niatnya dulu, mentalnya harus kuat dulu. Karena mulai dari semester 3 itu saya gagal terus tuh. Baru kemudian setelah selesai kuliah, kerja dulu di UIN 1,5 tahun, baru dapat beasiswanya. Jadi prosesnya ada berapa tahun tuh, lama banget ya. Alhamdulillah akhirnya dapat. Dan itu pun dengan dengan bahasa Inggris yang sangat minim. Jadi kita yang memang ngerasa bahasa Inggrisnya masih kurang, silahkan dicoba. Kalau apalagi yang sudah ngerasa pede untuk ngomong secara aktif, nulis secara aktif, dan di atas kertas juga hasilnya bagus di atas rata-rata misalnya, atau di atas 550 untuk standarnya TOEFL, atau IELTS sekitar 6,5 atau 6, peluangnya seharusnya bisa lebih besar seperti itu dia untuk mendapatkan beasiswa yang lebih bagus daripada beasiswa yang saya dapatkan waktu itu. Nah, itu tadi poin yang pertama, mentalnya harus kuat dulu, niatnya harus dikuatin dulu. Baru yang kedua, aktif cari beasiswanya. Jangan cuma sekedar tanya, terus nunggu infonya. Misalnya nih, ini teman-teman ini kan, kita sesama alumni, teman-teman bisa nganggap saya sebagai senior gitu ya. Senior, kita sesama alumni, terus bilang, Bang, di kampus Abang dulu ada beasiswa nggak? Kalau ada beasiswa, tolong info ini ya Bang ya. Yang tanya seperti itu oke. Tapi kemudian tanya, kemudian selesai sampai situ, nggak ada lagi kegiatannya, cuma nunggu informasi dari seniornya, itu salah. Artinya kita nggak benar-benar serius untuk cari beasiswa, ibaratnya cuma sekedar basa-basi untuk beasiswa, untuk cari beasiswa. Nah, jadi ibaratnya kita yang aktif akan punya peluang yang lebih besar untuk pada akhirnya dapat beasiswanya. Mungkin prosesnya akan lama, tapi di situ ada proses belajar. Kenapa kita selalu gagal? Kenapa kita harus menyiapkan banyak hal seperti itu? Apa yang harus kita persiapkan dari orang-orang yang mungkin chance-nya lebih besar daripada kita? Gimana kita bisa ngimbangin mereka? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Prosesnya harus dinikmati, walaupun
yaitu tadi jatuh bangunnya. Karena kita punya kelemahan sendiri, tapi mungkin di sisi lain kita punya something yang somehow ada satu beasiswa yang memang pas untuk kita kayak gitu dia. Jadi percaya aja proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Benar nggak sih? Atau kebalik. jadi itu poin yang kedua. Yang ketiga itu pahami jenis-jenis beasiswanya. Nanti kita bahas jenis-jenis beasiswanya itu seperti apa. Baru belajar untuk mempersiapkan dokumen aplikasi beasiswa jauh-jauh hari. Jadi kayak yang tadi Pak Said bilang, kegiatan dari Pro Knowledge ini tadi itu udah benar itu. Menurut saya pribadi itu sudah benar arahnya. Jadi persiapannya dari sekarang. Jadi ibaratnya Pak Said itu udah ngajak teman-teman untuk ayo dong segera yang mau untuk mau semangat untuk cari beasiswa, ayo gabung di sini di grup ini. Karena akan diajari nanti prosesnya akan gimana. Nah, jadi teman-teman yang sudah di komunitas ini tuh sangat beruntung. Jadi bisa seenggaknya lebih tahu lebih awal proses untuk cari beasiswa atau dapat beasiswa itu seperti apa. Susahnya seperti apa? Mungkin bisa jadi susah kalau misalnya kita nggak serius, tapi bisa jadi walaupun susah tapi kita enjoy ngejalaninnya. Karena punya banyak teman, kita di circle yang benar gitu, di circle yang sama-sama pemburu beasiswa. Jadi bawaannya jadi kayak enjoyable gitu, ngejalanin walaupun ya kita harus jatuh bangun gitu dia. Lalu cari tahu proses dapat beasiswanya bagaimana, dengan salah satunya itu tadi digabung di komunitas-komunitas beasiswa, atau nonton YouTube, atau baca buku yang tentang beasiswa, atau dengar-dengar seminar seperti ini. Mudah-mudahan yang sekarang ini yang kita jalin itu ada manfaatnya untuk kita semua. Terus daftarkan diri, kemudian kirim aplikasi beasiswa ke semua jenis beasiswa yang mungkin ya. Nanti kita bahas salah satu, lebih mengerucut ke salah satu beasiswa seenggaknya. Lalu fokus dengan belajar sebagai tujuan utama, artinya kita yang udah dapat beasiswa, jangan cuma berpikir tugas kita selesai begitu dapat beasiswa, kemudian kita sekolah dengan beasiswa, lalu kita bisa jalan-jalan keliling negaranya. No, fokusnya bukan di situ kan. Dari awal kita dapat beasiswa pingin belajar, benar nggak sih? Pingin lanjutkan S2, pingin dapat ijazah, atau lanjut S3, atau menjadi pribadi yang lebih baik kan ya. Jadi bukan sekedar dapat beasiswa lalu jalan-jalan. Jadi fokusnya harus dikuatkan di belajar juga. Itu tujuan utama kita, mengapa kita mau jatuh bangun cari beasiswa. Lalu nikmati prosesnya, lalu terus optimistik. Nah, ini cukup sebentar ya, sekedar aja. Ini adalah beberapa contoh aplikasi penerapan video coding. Saya cuma mau ngenalin doang. Mudah-mudahan diizinkan. Jadi ini kayak ada live video streaming, kemudian ada kita buat live video di YouTube, di YouTube atau di Instagram atau di Facebook, itu perlu video kompresi di situ. Baru ada CCTV, kemudian di sini ada ada video konferensi yang kita lakukan sekarang. Baru yang sekarang ini di Meta, mereka lagi gencar-gencarnya untuk buat sesuatu yang di luar dari yang kita punya sekarang nih, sekedar 2D video, tapi mereka ingin buat yang 3D video, hologram video, dan semuanya itu perlu data yang harganya mahal kalau misalnya ditransmisikan dengan kekuatan network 5G. Jadi kita perlu kekuatan kompresi. Jadi datanya kita kompres sehingga data yang kita transmit antar user atau misalnya ke internet itu lebih gampang ditransmisinya. Jadi kurang lebih pekerjaan video coding itu bagaimana caranya melakukan pengurangan data-data di sebuah video sehingga datanya bisa ditransmisikan dengan mudah tapi kualitasnya tetap terjaga gitu dia. Kurang lebih seperti itu untuk video coding. Nah, ini dia tadi jenis-jenis beasiswanya. Jadi di sini ada beasiswa government to government. Kalau Pak Said waktu itu pakai beasiswa government to government bukan ya Pak ya? Iya, governmentnya Taiwan. Taiwan ya, iya. Jadi seperti yang Pak saya dapat itu termasuk beasiswa yang prestisius ya, kalau bisa dibilang. Jadi enak gitu bahasanya.
Jadi seperti ada beasiswa apa ya, ya beasiswa dari pemerintah kayak di beasiswa dari pemerintah Taiwan. Kalau di Indonesia ada beasiswa LPDP, di Korea ada beasiswa KGSP, kemudian di Eropa mungkin ya Erasmus Mundus, kemudian Stevening mungkin apa ya lebih ke UK kali ya. Kemudian di EAD ini beasiswa pemerintah dari Jerman. Orange Tulip itu beasiswa dari apa namanya dari Belanda dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis beasiswa scholarship yang tingkat kompetisinya tuh sangat tinggi. Jadi modal bahasa Inggris 421 tuh pasti nggak jebol di sini. Nah, dengan tahu kelemahan kita ini, kita harus cari celahnya. Oh, mungkin ada nggak ya U2U scholarship? U2U scholarship ini adalah universitas to universitas scholarship. Jadi ibaratnya itu UIN punya MOU dengan kampus di Malaysia, misalnya anggap UTM seperti itu dia. Jadi apa ya bahasanya kayak exchange dulu lah, karena kebanyakan di sini kan mahasiswa S1 ya yang mau cari S2 atau mungkin ya S2 deh. Jadi misalnya UTM itu mengizinkan mahasiswa dari UIN, khusus UIN, untuk melanjutkan S2 di UTM gratis karena sudah ada MU-nya. Nah, di situ teman-teman yang di kampus di UIN yang harus cari informasi kira-kira gimana ya caranya atau syaratnya apa ya untuk bisa dapat beasiswa U2U ke UTM. Nah, ini adalah salah satu proses, salah satu cara untuk dapat beasiswa atau kuliah ke luar negeri. Kemudian yang terakhir itu di sini ada beasiswa company atau institusi atau kampus, ada juga lab scholarship atau kalau di Korea tuh bilangnya lab scholarship atau beasiswa profesor atau beasiswa lab gitu dia. Nah, jadi ada macam-macam di sini. Jadi yang seenggaknya yang saya tahu ada beberapa teman saya di Korea, mereka dapat beasiswa dari company-nya. Jadi company-nya itu ada U2U gitu, bukan U2U ya, ibaratnya ada MOU antara satu company dengan beberapa universitas atau mungkin beberapa perusahaan di Korea, kemudian mengizinkan employee-nya, staff-nya yang di perusahaan di Indonesia untuk melanjutkan S2 atau S3 di Korea Selatan, di kampus-kampus Korea Selatan. Itu adalah salah satu privilege dari orang-orang yang terdaftar di perusahaannya atau kerja di perusahaan tersebut. Tapi bagi kita yang nggak punya privilege apa-apa, opsinya adalah di sini nih, beasiswa kampus atau beasiswa profesor. Cuman di sini nih ada banyak hal yang perlu kita harus cari tahu gimana caranya dan bahayanya apa, triknya seperti apa. Itu nanti di slide selanjutnya aku bahas. Nah, di Korea sendiri kebanyakan universitasnya itu memiliki beasiswa internasional, artinya beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa internasional sebesar 30% sampai 100% berupa penghapusan uang kuliah. Jadi ini 30% sampai 100% gratis uang kuliah ini dilihat per semesternya berdasarkan IPK kita. Jadi range IPK di Korea itu tergantung kampus, ada yang range dari 0 sampai 4, ada yang 0 sampai 5, ada yang 0 sampai 4,5. Standarnya seperti apa? Aku kurang paham juga. Nah, kalau di kampus aku tuh range-nya itu dari 0 sampai 4,5. Jadi 4,5 itu ibaratnya ya IPK 4 lah di Indonesia, kayak gitu dia. Nah, jadi mahasiswa yang bisa maintain per semesternya itu 4,5, kemungkinan besar dia bakalan dapat beasiswa tuition fee waive ini sekitar 100%. Dan yang ini itu ada banyak mahasiswa Indonesia yang pakai beasiswa seperti ini, gitu dia. Nah, cara dapat beasiswanya itu ada banyak ya. Kita maksudnya cara nemukannya ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu topik riset yang kita minati itu apa. Kemudian mulai melakukan browsing ke internet atau join ke grup-grup, forum-forum atau mailing list. Kemudian tanya ke networking juga bisa. Nah, jadi menentukan riset topik untuk dapat beasiswa profesor ini agak-agak menantang sebenarnya, karena kita yang mahasiswa S1 itu kayak dicekokin gitu terlalu banyak mata kuliah, dan bahkan sendiri kita agak susah menentukan kita ini sebenarnya sukanya bidang apa sih kayak gitu gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin dari awal udah suka image processing, computer vision, kemudian masuk ke lab yang tiba-tiba jurusannya video kompresi, kan nggak nyambung tuh. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dari nol, itu harus dipersiapkan dari awal juga. Nah, kalau mahasiswa S2 biasanya tuh sudah topik risetnya tuh udah mulai mengerucut tuh, udah mulai tahu, oh deep learning itu kan luas.
kemudian deep learning itu mungkin mau belajar tentang bagian dari khusus tentang topik deep learning yang membahas tentang apa ya, transformasinya mungkin seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa tinggal cari tuh beberapa profesor yang potensial, yang memang mereka butuh mahasiswa untuk melakukan riset-riset mereka di bidang deep learning misalnya kayak gitu dia. Atau bagi kita yang mahasiswa S1, yang penting kita tahu komputer aja deh, bisa ngoding. Kemudian nanti profesornya bidangnya apa, kita ikut profesor aja deh kayak gitu. Yang penting kita dapat kuliahnya, kita dapat gratis kuliahnya seperti itu. Nah, itu juga salah satu trik ya yang bisa disiasati bagi kita mahasiswa S1. Nah, di kasus saya pribadi waktu itu, saya memang dari awal memang minatnya di image processing atau di computer vision. Karena di teknik informatika kita punya mata kuliah pilihan untuk bidang itu. Dan nama lab saya waktu itu adalah Image Processing System, IPSL Lab, seperti Image Processing System Lab. Nah, dari Image Processing Lab, dari nama labnya aja saya berpikir, ini kayaknya labnya bakalan punya nih seenggaknya sub-riset yang membahas tentang image processing. Tapi begitu nyemplung, ternyata begitu join di labnya, ternyata mereka core risetnya itu ada di video kompresi. Nah, jadi mau nggak mau ya harus belajar dari awal yang saya sebenarnya nggak pernah tahu video kompresi itu seperti apa. Bahkan dapat mata kuliahnya di S1 juga nggak pernah gitu dia. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu disiasati untuk menentukan topik riset itu seperti apa. Jadi kalau dengan menggunakan beasiswa profesor, menurut saya sih yang lebih aman itu adalah ikut sesuai dengan topik riset yang yang sesuai dengan profesornya yang menyediakan beasiswanya. Karena pada akhirnya ketika kita menyemplung menjadi mahasiswa S2, maksud saya begitu kita lulus menjadi mahasiswa S1 itu masih terlalu luas gitu skop bidang komputer atau bidang teknik informatika itu masih terlalu luas. Jadi di S2 inilah kita mulai menjajaki kira-kira mana yang cocok di kita. Dan kalau misalnya memang ada satu profesor yang punya spesifik riset dan kita mau belajar dari nol dan mulai mencari kira-kira di sini cocok atau enggak untuk kita, yang menurut saya sih lebih besar peluangnya untuk bisa dapat di beasiswa seperti beasiswa profesor ini tadi. Nah, cara yang saya lakukan waktu itu adalah dengan sekedar browsing aja di internet dengan keyword yang ini. Jadi keywordnya seperti ini aja. Jadi teman-teman nanti bisa cari browsing. Ini bisa menggunakan misalnya open position, PhD in Korea Selatan, in South Korea, atau in Singapore, or in Jerman, or maybe in Canada. Kemudian untuk bidang apa, misalnya deep learning, itu teman-teman bisa cari. Kemungkinan besar itu ada banyak profesor yang memang membutuhkan mahasiswa asing untuk melakukan riset-riset tersebut, kayak gitu dia. Dan ini kalau kita scrolling down ke bawah, itu ada salah satu website yang memang memberikan secara umum ya, secara general seperti itu dia. Dan kita bisa cek di sini berdasarkan posisinya, job type-nya mau fellowship kah, PhD, postdoc, atau professorship. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini cenderung lebih umum ya informasinya. Di sini jadi kayak dia punya database sendiri, mana kampus-kampus mana atau negara mana yang punya beasiswa atau menyediakan beasiswa. Ada Jepang, di sini ada UK, ada Korea Selatan misalnya, dan di sini job type-nya juga tergantung gitu dia. Baru kalau misalnya kita ubah sedikit ini keywordnya, kita bisa lihat di sini untuk di Korea Selatan ada satu profesor ini. Di sini di Korea Selatan itu sangat umum ya, sangat wajar kalau misalnya satu profesor punya website sendiri, punya profil website sendiri. Nah, ini salah satunya profesor ini. Ini adalah dia di Yonsei University kah? Atau sekarang saya kurang paham ini. Kayaknya di Yonsei ya, Yonsei. Kemudian kita cek di websitenya beliau, ada nggak satu kolom yang mengatakan seperti ini. Kalimatnya nggak harus plek-plekan seperti ini, tapi kurang lebih menyatakan bahwa aku sedang cari mahasiswa nih. Atau misalnya bagi kalian yang tertarik untuk bekerja sama aku atau punya semangat yang tinggi untuk melakukan riset dan sebagainya, silahkan hubungin aku misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini adalah
sasaran empuk nih untuk untuk dijadikan tanda petik potensial profesor seperti itu dia. Nah, dari sini kita kita bisa tinggal kirim email kita ke profesor ini. Kontaknya di sini pasti ada ya, nanti ada ini, emailnya. Tanya, benar nggak sih Prof, dari pengumuman di webmu seperti ini, kira-kira sekarang masih butuh mahasiswa asing nggak, kayak gitu dia. Kita tinggal konfirmasi aja dari beliau seperti itu dia. Ini contoh yang lain, misalnya dari Korea juga. Ini juga seperti sama ya, open positions. I'm seeking highly motivated candidates to apply for our PhD and master programs in machine learning, misalnya seperti itu dia. Jadi machine learning itu juga masih luas, computer vision itu juga masih luas pembahasannya, topik-topiknya. Jadi teman-teman yang sekarang di semester 7, semester 8, semester 6 yang punya minat studi di bidang machine learning, atau bahkan teman-teman yang sekarang sudah S2 mau lanjut S3, ini adalah salah satu contoh profesor yang sedang mencari mahasiswa S2, S3 seperti ini. Nggak harus di Korea Selatan, di Singapura juga saya pernah coba untuk mencari beasiswa lab ini. Itu ada beberapa profesor yang memang mencari mahasiswa asing gitu dia. Di Belgium juga sempat ada, di mana? Di UK juga ada seperti itu dia. Dan di Kanada sendiri yang saya tahu sekarang itu juga ternyata ada nggak banyak sih, tapi beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah dengan skema beasiswa yang sama, yang seperti ini dia, ikut dengan beasiswa profesor gitu dia. Cara yang lain bisa coba di LinkedIn. Jadi pakai hashtag seperti ini, PhD opportunity, scholarship, atau scholarship available, dan nanti bakalan muncul nih postingan-postingan yang memang memberikan informasi tentang beasiswa. Ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah beasiswa kemana, ke KAIS seperti itu dia. Jadi di sini dijelaskan nih kalau mereka sedang cari mahasiswa, timelinenya di sini ada, kemudian monthly financial supportnya berapa per bulannya seperti itu dia. Untuk master segini, untuk S3 segini, dan detail living expense-nya seperti ini dia. Ini contoh masih di LinkedIn. Jadi di sini ada banyak hashtag ya. Beberapa orang profesor itu memang memberikan hashtag seperti ini untuk mencari banyak kandidat seperti itu deh. Atau bisa juga menggunakan ResearchGate. ResearchGate tahu ya. Jadi ResearchGate ini juga salah satu media untuk para profesor mencari mahasiswa asing. Atau juga bahkan dari Twitter. Di Twitter saya coba dengan menggunakan keyword scholarship, itu muncul beberapa postingan, tweeting gitu ya, Twitter yang memang melakukan mention untuk pencarian mahasiswa asing. Dan beberapa kali di feed saya di Twitter itu beberapa profesor di Kanada yang sedang berusaha untuk cari mahasiswa asing juga. Atau bisa juga dengan join di mailing list. Ini salah satu linknya. Jadi saya dulu dapat beasiswa dari Kwangwon ke Kwangwon University itu berdasarkan mailing list di sini. Jadi pada waktu itu ada mahasiswa Indonesia yang sudah kuliah di Korea Selatan. Kemudian profesor saya yang waktu di Kwangwon University itu ngobrol dengan mahasiswa Indonesia tersebut, bilang kira-kira ada nggak mahasiswa Indonesia lain yang mau kuliah ke luar negeri seperti itu dia. Kemudian mahasiswa tersebut share informasinya di mailing list di sini. Lalu ketepatan saya juga buka dan saya langsung apply. Cara yang lain adalah yang ini lebih random ya, atau lebih gila caranya. Kita cek satu-satu nih tujuan kampusnya, kita mau kemana, berdasarkan negara kah, kemudian kita cek kampusnya di universitasnya yang menyediakan jurusan yang seperti kita mau itu ada di kampus mana aja, kayak gitu ya. Kemudian cek kira-kira profesornya yang punya riset interest sesuai dengan kita, track recordnya seperti apa, itu kita bisa cek dari websitenya. Kemudian double cek lagi profil backgroundnya, ada nggak website labnya, kemudian ada nggak member labnya. Kita bisa cek di situ, baru tanya email, tanya kesempatannya, kira-kira ada peluang beasiswa nggak di sana, kayak gitu ya. Nah, seperti yang saya sebut di awal tadi, ini jadi rentan ya bagi kita yang cari
beasiswa dengan cara ini karena ada kemungkinan aja kita bakalan dapat informasi yang ibaratnya hoax gitu dia, jadi nggak benar. Karena pada umumnya informasi-informasi itu mereka share link seperti itu, jadi ada potensial phishing atau potensial scamming seperti itu dia. Jadi kita harus benar-benar bisa melakukan double check kira-kira informasinya itu benar atau enggak. Nah, di sini yang saya list ini seenggaknya kita mesti double check info linknya itu valid atau enggak. Jadi kita bisa cek profesornya dari kampusnya, kemudian bidang risetnya, kemudian emailnya benar atau enggak, website profesornya ada atau enggak. Kita mesti double check semua seperti itu. Dan ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Ini persiapannya mungkin di komunitas Pro Knowledge mungkin udah dibahas ya. Seenggaknya, tapi kalau dengan proses pencarian yang gerilya yang seperti yang pengalaman yang saya punya, ya saya dari awal sudah siapin CV-nya, transkrip, kemudian ijazah, kemudian saya buat seperti satu dokumen yang menjelaskan tentang riset interest saya itu seperti apa. Kalau misalnya punya sertifikat bahasa Inggris lebih bagus, kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Karena mungkin ada beberapa profesor itu yang memang mereka nggak terlalu butuh sertifikat bahasa Inggris selama kita bisa nulis pakai bahasa Inggris, bisa ngomong pakai bahasa Inggris, berarti kita bisa melakukan komunikasi atau melakukan riset gitu dia di lab beliau seperti itu dia. Kemudian bukti riset di sini nggak harus berupa paper. Jadi misalnya nih teman-teman nulis TA atau skripsi, kemudian skripsinya dijadikan dijadikan satu paper, itu bisa menjadikan bukti riset yang valid sebenarnya seperti itu dia. Jadi kita bisa share ini loh paper yang udah pernah saya publikasikan seperti itu dia. Pun kalau misalnya kita nggak punya satu paper apapun misalnya seperti itu, kita bisa cukup mention kalau kita lulus dengan berdasarkan skripsi atau TA tadi gitu dia. Jadi judul TA-nya apa, hasilnya seperti apa, itu kita bisa jelaskan. Kira-kira yang kita kerjakan selama riset TA atau skripsi itu apa-apa aja gitu dia. Ini bisa dijadikan alat ya, atau ya seenggaknya inilah beberapa hal ini yang harus kita jadikan alat tempur, yang harus kita persiapkan sebelum melakukan tempur gitu dia. Nah, kalau saya karena tadi kan begitu kita cari informasinya dari browsing. Kalau misalnya kita browsing akan nemu tuh beberapa profesor yang punya yang memang butuh mahasiswa. Jadi kita harus membuat seenggaknya satu template email. Jadi satu template ini yang kemudian kita sebar ke banyak email profesor yang potensial di kita. Kira-kira seperti itu dia. Jadi satu email ini kan nggak mungkin kan ya profesor di kampus Singapura kemudian komunikasi dengan profesor yang di London misalnya. Ya mungkin aja gitu dalam satu kesempatan mungkin aja. Tapi kan mereka nggak mungkin tahu kita gitu ya. Karena kita kan masih ibaratnya masih baru nyemplung nih, baru masih mau cari beasiswanya gitu dia. Masih baru tanya-tanya ibaratnya gitu. Jadi pakai satu email aja seenggaknya sih seharusnya sih nggak masalah gitu dia. Jadi yang jelas di sini subjek emailnya apa gitu dia. Jadi harus dijelaskan, maksudnya ya buat sejelas mungkin karena kebanyakan profesor itu sibuk. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berharap mereka bakalan baca email kita atau misalnya bakalan balas email kita. Ya berharap sih ya nggak apa-apa gitu. Tapi seenggaknya kita udah kirim dulu nih emailnya gitu dia. Syukur-syukur dibalas, syukur-syukur dapat jawaban, syukur-syukur diarahkan, syukur-syukur mereka punya beasiswanya kayak gitu dia. Kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa gitu dia. Jadi jangan terlalu baperan. Karena prinsipnya adalah bahwa profesor itu pada intinya ya sibuk gitu dia. Seperti Pak Said selalu sibuk kan. Jadi ya anggap aja kirim email, yang penting emailnya sopan gitu aja, jelas seperti itu dia. Jadi seenggaknya yang saya siapkan itu di sini ada subjek emailnya, kemudian salam, ya salamnya seperti dear profesor apa gitu dia. Kemudian perkenalkan diri secara singkat, kita nama kita siapa, kita dari mana, kemudian kita sekarang semester berapa, kira-kira lulusnya berapa semester lagi kayak gitu dia, dan kita dapat informasinya dari mana gitu dia. Terus inti emailnya apa? Inti email kita di sini adalah
kita mau tanya kira-kira di labnya ada beasiswa atau enggak, profesor itu sedang cari mahasiswa atau enggak, kayak gitu dia. Itu yang perlu kita tanyakan di sini. Baru di penutup kita kasih tahu bahwa kita tuh punya attachment, punya lampiran yang mungkin profesornya tertarik untuk ngecek, itu dia. Nah, ini adalah salah satu contoh balasan dari profesornya yang waktu itu saya apply ke salah satu universitas di UK. Yang ini, proses yang ini nih saya lakukan setelah melakukan proses browsing tadi ya. Jadi setelah saya yakin bahwa si profesor ini memang punya background riset yang sama seperti saya, lalu saya coba kirim email ini, kemudian ya alhamdulillah waktu itu dibalas dan kita sempat follow up email-emailan dari sini. Kemudian saya stop proses menuju ke universitas ini karena ternyata beliau memang butuh mahasiswa, memang tertarik dengan mahasiswa asing yang punya riset background yang sama dengan beliau, tapi beliau sayangnya nggak punya beasiswa, itu dia. Dan saya waktu itu memang ngontak beliau ya karena memang cari beasiswa, bukan cuma sekedar cari profesor gitu dia. Nah, setelah dapat nih informasi beasiswa dan profesornya bilang, iya saya butuh mahasiswa, saya punya beasiswa untuk mahasiswa asing, misalnya seperti itu, kita perlu tahu dulu jumlahnya cukup enggak untuk biaya hidup kita selama sebulan. Karena beda dengan beasiswa government to government tadi, biasanya panitia beasiswanya itu sudah melakukan banyak riset untuk satu mahasiswa atau satu orang hidup di kampusnya itu kurang lebih perlu berapa biaya, kayak gitu dia. Nah, kalau yang proses beasiswa lab ini, kita yang harus pintar mematematikakan kondisi kita. Kita yang harus cari tahu kira-kira dengan biaya segini cukup enggak untuk biaya hidup kita sebulan, seperti itu dia. Jadi kita harus cari tahu biaya makan di sana berapa, biaya tempat tinggal berapa, bisa nggak di sini untuk dengan uang segini apakah kita masih harus mikir uang kuliah atau enggak. Nah, yang seperti ini yang harus ditanyakan ketika kita melakukan follow up email setelah mengirim email yang pertama tadi, kayak gitu dia. Kalau misalnya dirasa ini kurang cukup, ya nggak usah mikir mulu-mulu deh. Ini kayaknya aku nggak bisa nabung deh, Prof. Jangan mikir gitu dulu deh. Yang penting kita dapat beasiswanya dulu, mau kuliah dulu, seperti itu dia. Baru nanti syukur-syukur nanti begitu kita masuk di beberapa semester kemudian baru kita bisa minta, kayaknya beasiswaku kurang deh, kayak gitu dia. Aku agak susah nih makan, mungkin kita baru bisa minta agak ditinggikan gitu beasiswanya. Nah, itu tuh mungkin seperti itu dia. Tapi di awal kalau menurut saya sih, kalau dirasa masih ngepas dan cukup ya kalau mau ya dilanjutkan dulu, kayak gitu dia. Karena tadi itu karena di kasus saya, karena saya ngerti kekurangan saya waktu itu adalah karena bahasa ya. Jadi saya sangat mengerti kalau saya nggak akan bisa dapat beasiswa dari pemerintah Korea Selatan seperti dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi, kayak gitu dia. Dan beasiswa profesor ini menjadi salah satu alternatif yang menurut saya sih cukup menjanjikan, karena ya pada buktinya sih banyak mahasiswa Indonesia di Korea Selatan, mulai dari mahasiswa ITB, UGM, UI, bahkan BINUS yang juga mereka siap untuk nyemplung dan kuliah dengan menggunakan beasiswa profesor seperti ini dia. Ini masih ada beberapa slide lagi sih, tapi sepertinya waktunya sudah mepet, jadi nanti ini mudah-mudahan bisa dibagikan lagi ya. Ya, jadi sampai di sini dulu deh untuk ini saya. Nggak apa-apa, kayaknya Pak Ismail, kayaknya tinggal 2 slide tadi, kita lanjut dulu aja. Oh iya. Iya, Pak. Juga tolong ditambah waktunya, Dok. Ya, jadi ini yang mau saya tekankan di sini bahwa kuliah ke luar negeri itu pilihan ya sebenarnya ya. Jadi ya mungkin beberapa orang pingin kuliah ke luar negeri, tapi mungkin beberapa orang
untuk kuliah di dalam negeri aja udah cukup kayak gitu dia. Jadi itu semua pilihan. Jadi teman-teman yang punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri, ya diteruskan seperti itu karena kesempatannya tuh cukup banyak ya kalau saya lihat sekarang, dan kesempatan untuk kita pribadi untuk mengembangkan diri itu juga cukup besar gitu dia, karena kita bakalan dikenalkan dengan lingkungan riset yang sangat berbeda dengan lingkungan riset di Indonesia, seenggaknya yang saya alami ya di waktu itu. Kemudian kita diajarkan untuk mengenal budaya lebih banyak, nggak cuma dari Indonesia, tapi juga nggak cuma di Korea, nggak budaya Korea, tapi juga budaya dari negara-negara lain, teman-teman kita yang satu kampus dengan kita atau yang kita temui di jalan seperti itu dia. Kemudian mengubah cara pandang kita dan ya jelas menambah networking kita dan sebagainya. Kemudian termasuk peluang pekerjaan yang menurut saya ini bisa meningkatkan fase untuk pencarian kita, mencari life balance gitu ya. Pada akhirnya alhamdulillah saya bisa dapat sekarang di Kanada. Ya seenggaknya ya prosesnya itu setelah 10 tahun di Korea seperti itu dia. Dan teman-teman itu bisa mungkin bisa lebih baik dari sini kayak gitu dia, karena udah mulai banyak orang-orang yang mau share pengalaman mereka untuk untuk cerita kira-kira mereka dapat beasiswanya seperti apa kayak gitu dia. Dan itu bisa dijadikan proses belajar juga. Nah ini kurang lebih yang jelas yang mau saya tekankan di sini adalah kita punya banyak pengalaman, maksudnya kita punya rencana kalau kuliah kita bakalan lancar gitu, tapi realitanya tuh bisa dilihat di sini. Contohnya di kasus saya untuk PhD ya, saya berharapnya bisa PhD di tahun dengan kuliah cuma sekedar 4 tahun, punya banyak patent, punya banyak kolaborasi, punya banyak publikasi, semuanya mulus seperti itu dia. Tapi pada kenyataannya ya jalannya liku-liku. Saya sempat COVID, saya sempat ngerasa mau drop out dari PhD di semester kedua, semester 3. Bahkan waktu saya melakukan awal-awal riset di video kompresi waktu S2, saya ya sempat harus belajar dari nol karena memang nggak punya background sama sekali di video kompresi, dan itu adalah realita yang harus dihadapi mahasiswa asing di sana kayak gitu. Jadi walaupun kita ngerasa lebih tua dari mahasiswa lain, misalnya kita harus belajar coding misalnya dengan mahasiswa S1, it's okay. Selama kita bisa, prinsipnya adalah ya untuk kita sendiri sebenarnya, untuk mengembangkan diri kita sendiri. Jadi belajar dengan siapapun, di usia apapun, dan dimanapun seharusnya sih nggak ada masalah kayak gitu dia. Strateginya ya mungkin ini bisa jadi bisa jadi patokan gitu ya, lebih aktif di kampus karena bisa mengenal banyak teman, relasi seperti itu dia. Jadi kemudian banyak baca paper, itu juga bisa generate banyak idea untuk penelitian. Kemudian belajar proses meneliti itu seperti apa kayak gitu dia. Jadi meneliti itu nggak cuma sekedar hasil, bahkan ketika kita melakukan penelitian tapi hasilnya ternyata nggak bagus, itu adalah sebuah proses penelitian juga seperti itu dia. Jadi walaupun penelitian kita nggak jadi satu paper, seenggaknya kita udah invest waktu kita, tenaga kita di situ untuk melakukan sebuah penelitian, dan itu harus dihargai seperti itu usahanya, seperti itu dia. Kemudian ya jelas ya, jangan jadi penerima beasiswa lain, dan special case mungkin ada kayak beasiswa women empowerment, kemudian beasiswa khusus bagi mahasiswa dari daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Oke, terima kasih, itu dulu kali ya. Sorry ini waktunya kebanyakan kemakan. Thank you. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ismail Marzuki sebagai pemateri yang telah menyampaikan pengalamannya yang sangat luar biasa. Perlu kita catat nih poin-poin penting yang telah beliau sampaikan. Semoga dari penyampaian Bapak Ismail, teman-teman semua yang hadir pada seminar online ini dapat terbuka dan terbantu pemikirannya untuk mulai dan bahkan yang sudah mempersiapkan rencana untuk studi ke luar negeri. Baiklah, acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab akan berlangsung selama 20 menit. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, saya aja yang bertanya dulu. Oke, Pak Ismail Marzuki. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan terlebih dahulu itu mengenai keluh kesah saat berada di luar negeri, Pak. Ya, terima kasih. Ini langsung saya jawab atau gimana, Pak Said? Mbak Ramah? Oke, langsung aja berarti ya? Langsung aja, Pak. Oke, jadi yang terasa itu adalah yang jelas yang pertama itu apa namanya, culture shock. Jadi kita orang Indonesia, walaupun kita ngerasa Indonesia itu udah banyak orang, maksudnya dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi begitu sampai di negara baru, itu ada culture shock-nya. Terutama di Korea Selatan itu pakai bahasa Koreanya, kemudian tulisannya, dan waktu itu saya nggak ngerti sama sekali. Baru yang ketiga makanannya, baru yang keempat itu adalah suhunya, atau mungkin kayak apa ya, musimnya kan di sana ada 4, sementara di Indonesia ada 2. Nah, musimnya ini adalah salah satu kendala. Kemudian di kampusnya sendiri itu adalah bidang risetnya sendiri. Itu jadi apa ya? Jadi trigger sendiri untuk ngerasa nggak nyaman di Korea pada waktu itu. Dan proses itu berlangsung kurang lebih di 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama itu saya ngerasa, aduh kayaknya pingin pulang nih. Nelponin orang tua terus, ngeluhnya kayak gitu, kayaknya nggak betah di sini, pingin pulang kayak gitu. Tapi kemudian balik lagi ke cerita awal. Oh, saya prosesnya ini udah jauh dari semester 3 saya nyiapin, kemudian di titik ini, kemudian kalau misalnya nyerah berarti saya nggak dapat apa-apa, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu ada banyak keluh kesah di sana sebenarnya kayak gitu dia. Jadi begitu 3 bulan pertama ini terlewati, alhamdulillah tuh prosesnya semua lancar. Dan pada akhirnya badan kita bakalan beradaptasi ya dengan musim-musimnya. Kemudian kita juga pada akhirnya berpikir gimana ya caranya biar bisa belajar, biar bisa ngerti, biar bisa ngomong bahasa Korea itu seperti apa. Jadi kita ada ketertarikan untuk belajar bahasa Korea. Kemudian untuk apa lagi ya? Untuk bidang risetnya sendiri. Ya mau gimana lagi, karena itu yang kita dapat, jadi mau nggak mau ya kita harus benar-benar bisa belajar dari nol. Dan alhamdulillah sih kalau misalnya kita mau untuk melakukan sesuatu hal yang baru dan mau belajar, walaupun banyak gagalnya, banyak salahnya, yang penting jangan malu kayak gitu dia. Nah, di Korea sendiri itu budayanya tuh agak berbeda nih. Mungkin kayak di Indonesia, kalau di Korea untuk bisa ngomong dengan profesor harus ngelewati senior dulu. Ini aku kayaknya pingin diskusi nih dengan profesor, dengan dosen nih, kayak gitu dia. Nah, untuk bisa ngomong langsung dengan profesornya, saya harus ngomong dulu dengan senior saya. Kira-kira masalahnya apa? Apa yang mau didiskusikan? Kenapa harus langsung ke profesor? Sama saya aja kenapa nggak bisa? Kayak gitu dia. Jadi ada hierarkinya seperti itu dia. Nah, itu yang saya ngerasa nggak nyaman di situ sebenarnya. Karena kalau kita di kampus, di UIN seenggaknya kita bisa langsung aja ngomong dengan dosen pembimbing kan ya. Profesor tuh di sana sama dengan seperti dosen pembimbing kita kayak gitu. Mudah-mudahan ngebantu ngejawab pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih. Thank you. Maaf, saya ulangi lagi instruksi untuk sesi tanya jawab kali ini. Yang ingin bertanya silahkan menekan tombol raise hand
lalu memperkenalkan dirinya dan mengajukan pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, mungkin boleh saya dulu. Ini kedengar nggak suaranya ya? Dengar, Mas? Dengan Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita, Pak Ismail Marzuki, dengan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Dari sekian legislatif, sekarang saya mahasiswa semester 7 di jurusan Sistem Informasi. Seberapa berpengaruh sih kalau kita ngajukan beasiswa? Contohnya kayak kita ngajuin beasiswa, publikasi kita di bidang knowledge management, tapi kita pengen ngambil jurusan di kampus yang kita tuju itu, yang kita pengen beasiswanya itu tentang kayak deep learning gitu, tapi nggak sesuai sama rekam jejak rekam jejak publish kita di di sekolah S1 ya? gitu. Itu sangat berpengaruh nggak Pak gitu? Bisa jadi berpengaruh ya, kalau dengan menggunakan beasiswa G2G bisa jadi berpengaruh. Tapi kalau yang saya pahami, sistem informasi itu kan masih related dengan bidang komputer kan ya, dan bidang komputer tuh luas banget. Itu tuh masih luas banget. Dan bahkan mahasiswa, ada teman saya yang saya kenal di Korea waktu itu, dia S1-nya itu kalau nggak salah tuh pure informatika, ITB, kemudian S2-nya itu justru dia beralih ke finance. Dan itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Dan justru menjadi masalah kalau misalnya kita balik ke Indonesia, mungkin ya, kalau di Indonesia, karena di Indonesia mungkin kita mau jadi dosen nih. Karena di Indonesia itu untuk jadi dosen harus ada sistem linearity, publikasi sama riset kita kayak gitu dia. Jadi mungkin di S1 jurusannya sistem informasi, kemudian di S2 kalau mau jadi dosen ya seenggaknya harus informasi juga atau komputer juga kayak gitu dia. Nah, itu mungkin akan jadi kendala di situ. Seenggaknya yang saya tahu, yang saya pahami. Tapi kalau untuk cari beasiswa, seenggaknya dengan menggunakan beasiswa profesor ini, yang tadi saya mention tadi adalah pengalaman riset. Dan pengalaman riset itu sebenarnya sih bisa apa aja ya, bisa bidang apa aja, bisa riset apa aja sebenarnya. Dan nanti begitu kita dapat email, balasan dari email kita yang pertama, kemungkinan besar kita akan dapat follow up email dari mahasiswa profesornya untuk ada sesi tes misalnya kayak gitu. Kita dites, mungkin tes ya mungkin bisa aja interview via Zoom seperti ini, atau mungkin juga ada tes codingan seperti itu dia. Dan kita harus melakukan coding kayak gitu dia, dan itu juga mungkin. Dan balik lagi ke pertanyaannya tadi, sebesar apa pengaruhnya kalau untuk kasus dengan beasiswa profesor ini, bisa jadi nggak terlalu berpengaruh kayak gitu dia. Walaupun kita nggak punya background di deep learning, mungkin seperti itu dia, anggap ya dengan deep learning, maksudnya profesornya maunya cari mahasiswa di deep learning kayak gitu dia, yang punya background deep learning. Tapi kita nggak pernah belajar tentang deep learning misalnya seperti itu. Cuman kalau misalnya profesornya memang ngerasa dia tertarik dengan apa yang kita punya, misalnya di atas kertas kita IPK-nya bagus, seperti itu dia. Kemudian kita punya pengalaman riset ya, walaupun yang bukan di bidang deep learning. Kemudian pada akhirnya nanti dilakukan interview, kita bisa jawab. Kemudian nanti dites dites codingan, kita bisa melakukan tesnya dengan baik. Besar kemungkinan diterima. Menurut saya sih seperti itu, karena poin yang mau saya tekankan di sini, walaupun kita punya limitasi itu tadi, ketika kita melihat satu informasi beasiswa,
dan beasiswanya itu adalah misalnya beasiswa profesor atau beasiswa lab seperti ini, itu menurut saya layak untuk dicoba sih. Jangan berhenti dulu dengan kekurangan kita tadi. Walaupun bidangnya nggak sama, walaupun bahasa Inggris kita nggak cukup, apply aja. Apply nggak ini kan nggak bayar kan, cuman kirim email, apply, syukur-syukur dibalas. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa kayak gitu sih. Itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail Marzuki yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Kurnia Prayogi untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Kurnia Prayogi, saya anggota dari ProKnowledge dan alhamdulillah sekarang saya sedang melanjutkan studi S2 di ITS Surabaya. Congrats Pak. Sekarang saya ngasih semester 1, baru mau masuk ke semester 2. Nah, jadi saya ada 2 pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu kemarin saya beberapa waktu yang lalu pernah baca-baca syarat beasiswa dan itu syaratnya itu salah satunya menampilkan ataupun melampirkan ini pengalaman kerja. Nah, jadi saya waktu itu sempat mundur karena saya nggak ada pengalaman kerja sama sekali, karena di situ ada minimal kerjanya, minimal pengalaman kerja itu 2 tahun. Oke. Saya nggak punya itu. Gimana ya Pak untuk apply beasiswa untuk bagi orang-orang yang seperti saya yang belum punya pengalaman kerja. Nah, untuk yang kedua, ya, untuk pertanyaan yang kedua itu saya akhir-akhir ini sedang merasa lagi down di studi S2 ini karena memang S2 ini lebih ditekankan untuk ini ya Pak ya, paper dan paper. Jadi saya lagi ngerasa down gitu, jadi butuh motivasi dari Bapak yang pengalamannya sudah luar biasa sekali. Itu gimana sih caranya untuk tetap tangguh di selama studi ini? Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Kurnia, semoga kuliahnya lancar S2-nya. Iya, jadi kita yang memutuskan kuliah S2, apalagi S3 itu ada banyak goncangan di kita sendiri karena pilihan untuk lanjut studi setelah 4 tahun di S1 itu mungkin kesannya terlihatnya mudah gitu, tapi ketika dijalanin ya bakalan ada banyak hal-hal yang di luar yang kita duga kayak gitu. Salah satunya itu tadi mengatasi motivasi yang tiba-tiba down karena alasan-alasan yang kita nggak ngerti kayak gitu dia. Dan saya mau ke pertanyaan yang pertama tadi. Jadi tadi yang diminta tadi adalah ada satu beasiswa yang ditanya, ada satu beasiswa, kemudian salah satu persyaratannya adalah meminta pelamar itu seenggaknya memiliki 2 tahun pengalaman bekerja gitu ya Mbak ya. Kalau menurut saya sih di pribadi saya nggak tahu ya, karena mungkin itu beasiswa itu kalau misalnya kita apply bayar atau enggak Mbak? Itu dulu deh. Sepertinya free sih Pak. Sepertinya free ya, anggap free. Jadi kalau menurut saya sih walaupun misalnya itu berbayar tapi misalnya hanya sekedar kirim dokumen bayarnya dan mungkin bayarnya mungkin nggak sampai 1 jutaan, menurut saya sih worth it untuk dicoba sih Mbak. Walaupun yang diminta itu adalah pengalaman itu tadi dia. Kita nggak tahu kandidat-kandidat yang lain itu mereka punya pengalaman seperti apa. Mungkin mereka memang ada yang punya pengalaman 2 tahun kerja, tapi di sisi lain mungkin bahasa Inggrisnya kurang bagus. Mungkin ada mahasiswa lain yang punya pengalaman yang nutupin semua persyaratannya. Tapi setelah dicek di atas kertas, nggak tahu mungkin IPK-nya mungkin nggak bagus seperti itu dia. Jadi menurut saya sih selama beasiswanya itu gratis, dicoba aja Mbak kalau menurut saya. Kalaupun nanti
kalaupun nanti diterima, alhamdulillah seenggaknya kan kita kirim dokumen nih. Kirim dokumen tujuannya dokumen itu sampai di sana, kemudian syukur-syukur kita bakalan dipanggil untuk interview. Nah, proses pembuktian diri itu kan sebenarnya setelah kita ngomong langsung kan ya dengan si pemberi beasiswa. Walaupun kita nggak punya pengalaman 2 tahun bekerja, mungkin kita punya portfolio yang bisa diekuivalensikan dengan pengalaman kerja 2 tahun itu tadi. Nggak tahu caranya seperti apa. Mungkin Mbak punya portfolio nulis paper seberapa banyak di bidang apa, misalnya di bidang yang mereka minta, kayak gitu dia. Saya nggak punya pengalaman bekerja nih. Kita bisa buat satu statement seperti itu di satu lembar kertas biasa, satu lembar kertas tambahan kayak gitu dia. Saya memang nggak punya, atau misalnya cover letter deh gitu dia. Saya memang nggak punya pengalaman bekerja selama 2 tahun kayak gitu dia. Tapi saya punya pengalaman riset di bidang yang persis seperti ini, sehingga saya ngerasa apa gitu dia. Dan kita perlu jelaskan kenapa kita cocok dan layak untuk dipanggil untuk interview. Dan kita tuh bisa jabarkan dengan pengalaman yang kita punya. Selama Mbak ngerasa, atau kita ngerasa deh, selama kita ngerasa kita memang punya sesuatu yang bisa disampaikan ke panitianya atau ke pemberi beasiswa, menurut saya sih patut dicoba. Apalagi beasiswanya itu nggak memungut biaya apapun untuk mengirimkan dokumen. Syukur-syukur diterima, atau seenggaknya pun kita melakukan penyiapan semua dokumen itu, kita ke-trigger nih semangatnya. Bener nggak sih? Waktu kita nyiapkan semua dokumen, kita nyiapkan, aduh ini deadline-nya sebentar lagi selesai nih, aduh bentar lagi selesai, kita terpancing semangatnya. Bener nggak sih? Habis itu kita kirim, kemudian, aduh alhamdulillah terkirim gitu dia. Walaupun nanti pada akhirnya nggak diterima, ya berarti benar, mungkin mereka nggak terima kita karena tadi persyaratannya tadi kayak gitu dia. Kita tahu pada akhirnya, daripada kita coba tapi kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa, kan jadinya kita yang nggak dapat apa-apa. Benar nggak sih? Mungkin kita menyiapkan dokumen, kita dapat semangatnya, kita bisa maintain semangat kita, kemudian kita gagal, kemudian kita akhirnya belajar, oh iya benar sih, kalau syaratannya mungkin memang itu yang diminta, atau mungkin justru diterima, kita nggak tahu. Jadi selama kita nggak mencoba, nggak benar-benar kirim itu dokumen, ya kita nggak bakalan tahu jawabannya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, termasuk Mbak Kurnia, kalau misalnya nemu satu beasiswa yang mereka memang tanda petik memberikan persyaratan tertentu, menurut saya sih di-apply aja. Urusan dipanggil atau enggak, itu nanti urusan nanti. Karena di atas paper mungkin kita gagal kayak gitu dia, tapi pembuktiannya itu nanti setelah melakukan proses interview. Nah ini tuh nggak berlaku ketika kita melakukan proses pencarian beasiswa ya. Ketika kita mau ngelamar kerja pun, itu juga prinsip yang sama juga masih applicable, masih bisa dipakai. Jadi mau nanti teman-teman misalnya lulusan dari S2 di Indonesia misalnya kayak gitu, kemudian mau coba lamar kerja di Singapura, apply aja dulu. Toh juga apply, kirim email doang, kirim CV doang, nggak ada yang bayar, nggak rugi gitu kan ya. Kirim aja dulu, syukur-syukur diterima, kalau enggak ya udah kayak gitu. Kirim terus. Nah itu makanya saya waktu itu bisa ngirim job aplikasi itu sampai 300 lebih. Ya karena itu dia tadi, persyaratannya apa saya kirimin aja gitu. Backgroundnya apa yang diminta, misalnya nih saya punya background misalnya di bidang video kompresi, punya tipis-tipis knowledge tentang deep learning kayak gitu dia. Kemudian pekerjaannya yang diminta itu adalah mereka yang udah punya paper misalnya di top tier conference di computer vision seperti itu dia. Dan saya nggak punya, ya udah apply aja dulu. Kalau misalnya dipanggil syukur, kalau enggak ya udah kayak gitu dia. Jadi seenggaknya memuaskan diri sendiri, kenapa saya nggak diterima ya kayak gitu, daripada terus-terus bertanya-tanya kayak gitu dia. Baru untuk pertanyaan yang kedua, ini case by case sih kalau menurut saya ya Mbak ya. Tapi kalau di kasus saya sempat down di 3 bulan pertama kuliah S2, yaitu tadi karena ada banyak alasan.
terutama jauh dari orang tua juga, dan salah satunya itu dia tadi bidang risetnya yang saya nggak tahu sama sekali. Dan orang Korea itu kalau ngoding itu jago-jago banget, dan mereka tuh ngodingnya selalu C++ dari S1. Dan kita di teknik informatika nggak pernah sama sekali nyentuh C++. Yang kita sentuh itu apa? Pascal, kemudian Java, Visual Basic, PHP, HTML misalnya seperti itu. Tapi nggak pernah sama sekali C++. Tapi untungnya kita punya apa ya? Di kasus saya waktu itu kita diajari basic tentang logika algoritma itu seperti apa. Jadi kita bisa tinggal pakai logikanya seperti apa, kemudian ngoding itu kita bisa tinggal browsing di internet, contek codingan dari internet, it's okay selama codingannya jalan seperti itu dia. Dan itu terjadi di mana-mana di perusahaan apapun kayak gitu dia ngoding nyontek dari Google itu wajar seperti itu dia. Dan balik lagi gimana cara maintainnya di saya waktu itu yang sempat apa namanya nggak tahan di 3 bulan pertama, maintainnya itu adalah balik lagi ke niat awal. Saya cari beasiswa itu dari semester 3 loh. Ini sekarang udah sampai di Korea. Kalau misalnya tiba-tiba mau berhenti, berarti pulang nggak bakalan dapat apa-apa, bakalan sia-sia. Tujuannya ya untuk apa? Misalnya untuk bahagiain orang tua, untuk apa namanya mengembangkan diri sendiri, untuk meningkatkan derajat orang tua. Misalnya ada banyak alasan, ada banyak. Jadi balik lagi ke niat. Pikirkan lagi kira-kira goal kita apa kayak gitu dia. Dan kalau misalnya berkaitan merasa sulit dengan riset atau misalnya yang berkaitan dengan paper ke paper, ya itu memang kerjaan kita sebagai mahasiswa S2. Saya nggak tahu di ITS itu seperti apa. Tapi ya mahasiswa S2 dan S3 itu memang tuntutannya memang paper. Dan paper yang diminta persyaratannya paper untuk apa ya Mbak ya? Domestic international jurnal kah atau conference atau apa? Iya, untuk internasional, Pak. Dan syaratnya ada berapa Mbak untuk master? 2. Ada 2 per semester atau selama? Internasional. Oke. Kalau misalnya nggak dapat, worst case-nya apa Mbak? Syarat kelulusan, Pak. Oh, itu syarat kelulusan ya. Oke, kalau syarat kelulusan berarti di titik itu mungkin kita perlu lebih banyak solusinya mungkin ya Mbak ya, selain balik ke niat yang tadi, mungkin kita perlu banyak diskusi kali Mbak. Kita perlu banyak diskusi dengan siapapun, mungkin teman-teman kita yang mereka seenggaknya punya knowledge sedikit dengan riset yang kita punya. Kemudian dengan senior atau mungkin dengan dengan profesor atau dosen di ITS, atau mungkin dengan orang lainnya random yang kita jumpai di Facebook seperti itu dia, dan cari sesuatu yang memang benar-benar bisa ngebantu Mbak untuk menyelesaikan satu masalah Mbak. Dan masalah orang melakukan riset itu adalah overwhelming Mbak, kebanyakan. Seolah-olah tuh pekerjaannya banyak banget. Di kepala tuh kira-kira apa ya yang mau dikerjain pertama sekali ini apa ya kayak gitu ya. Atau misalnya anggap nulis paper. Aduh ini nulis paper ini apa ya untuk latar belakangnya, untuk abstraknya apa ya. Padahal yang kita bahas, yang kita pikirkan itu udah ke sana. Padahal satu kalimat pun kita belum ada tulis. Nah, jadi kalau menurut saya sih dipecahkan masalahnya kecil-kecil. Dipecahkan masalah sekecil mungkin, dibagi-bagi, didetailkan seperti itu dia, kemudian kerjanya prosesnya pelan-pelan. Jadi diselesaikan poin pertama, ini selesai atau belum. Kalau belum selesai, mungkin kalau misalnya ngerasa agak berat, mungkin cek di step keduanya, kira-kira ini lebih mudah atau enggak, gitu dia. Jadi mungkin masalahnya dikecilkan pelan sedikit, lebih detail, kemudian kita kerjanya dengan porsi yang lebih minim kayak gitu. Jadi itu adalah menurut saya sih salah satu strategi untuk mengurangi overwhelming yang kita hadapi ketika kita melakukan riset. Mudah-mudahan kebantu Mbak. Iya, terima kasih banyak Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ismail Marzuki yang telah menjawab pertanyaan dari audiens.
Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Ayu Soleha dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak pemateri atas materinya hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Ayu Soleha. Saat ini saya sedang menjalankan semester 7 di jurusan Sistem Informasi UIN Suskaryo. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya sudah terjawab Pak, tapi cuma saya masih ingin memastikan lagi apakah saat ini saya sedang menargetkan untuk melanjutkan kuliah S2 saya dengan bidang bisnis e-commerce itu di Universitas Alibaba School atau Hangzhou University. Nah, jadi saya ingin bertanya untuk pengurusan berkasnya itu kan bisa dibilang ini kan bakalan ngambil jurusan yang lari dari awal saya ngambil di sini kan Pak. Apakah pengurusan berkasnya dan pengurusan permohonannya itu tetap sama seperti pengajuan permintaan beasiswa seperti biasanya, atau ada hal lain yang harus dipersiapkan? Karena kan saya pribadi memang ingin mengambil lain jurusan dari yang sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Thank you Mbak Ayu Soleha untuk pertanyaannya. Jadi ya yang tadi sudah saya singgung ya, bahwa mahasiswa S1 itu kita itu cuman dikenalkan secara umum. Ada banyak mata kuliah yang kita dapat selama 4 tahun kita kuliah di sana, dan itu masih terlalu umum. Bahkan kata jurusan sistem informasi itu sendiri itu masih terlalu luas untuk kita bisa kuasai semuanya kayak gitu dia. Dan walaupun nanti Mbak pingin kuliah di jurusan yang berbeda di S2, dan itu masih terbuka Mbak, menurut saya sih ya. Karena ada banyak kasus, seenggaknya yang saya tahu ya, yang saya tahu itu ada beberapa kasus lah, ada beberapa kasus teman-teman saya tuh yang kuliahnya tuh dari S1 ke S2-nya tuh memang jauh banget bedanya. Yang S1 tuh di jurusan ibaratnya ya IPA misalnya gitu, kemudian di S2-nya justru ngambil ke jurusan kayak seperti di jurusan finansial atau ekonomi atau akuntansi seperti itu dia. Dan itu sangat mungkin. Kemudian untuk ke persyaratannya sih yang jelas kita harus siapkan semua dokumen atau persyaratan yang sesuai dengan persyaratan beasiswanya. Kita siapkan dulu. Kemudian yang perlu kita tambahkan di sini adalah bagaimana cara menjelaskan ke pemberi beasiswanya bahwa kita ini adalah salah satu kandidat yang cocok untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, di situ mungkin PR-nya. Gimana caranya meyakinkan mereka? Mbak, tadi jurusan apa Mbak? Rencananya, kalau untuk S1 ini saya di jurusan Sistem Informasi, dan untuk S2 saya berencana untuk ngambil bisnis e-commerce. Oke. Mungkin ada irisan di situ Mbak. Ada irisan antara sistem informasi dengan bisnis e-commerce. Nah, di situ mungkin PR-nya Mbak untuk mencari terlebih dahulu irisannya di mana. Kira-kira sistem informasi itu bisa bermanfaat untuk bisnis e-commerce itu di sisi mananya. Nah, di situ baru kita bisa gali kira-kira kita mau riset kemana yang nggak terlalu jauh dengan sistem informasi, karena kita punya background di sistem informasi, tapi lebih banyak core-nya di bisnis e-commerce-nya, seperti itu dia. Jadi mungkin kita mesti cari tahu nih bisnis e-commerce ini sebenarnya seperti apa. Kemudian kita coba cari tahu kira-kira bagian mana dari sistem informasi yang bisa kita pakai untuk untuk mendapat beasiswa untuk bidang bisnis e-commerce ini tadi. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut aku sangat menarik ya bagi pemberi beasiswa ya, untuk menjelaskan hal yang sifatnya hybrid, mungkin seperti itu kita bisa bilang hybrid, memasukkan dua hal yang berbeda untuk satu permasalahan kayak gitu dia. Dan untuk bidang akademik ini menjadi hal yang menarik kayak gitu dia.
Jadi itu menurut saya ya Mbak ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi cari sesuatu yang Mbak bisa kira-kira bisa pikirkan kira-kira bagian sistem informasi apa yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis e-commerce. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu yang apa namanya yang bisa meyakinkan si pemberi beasiswa. Semoga terbantu ya Mbak. Semoga terjawab maksudnya ininya dengan pertanyaannya. Terima Thank you, kasih, Mbak. Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail Marzuki yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Selanjutnya, sesi terakhir tanya jawab akan ditanya sekaligus oleh dua orang, yaitu Saudari Ananda Putri Aulia dan Saudara Jul Arif Dermawansyah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Ananda Putri Aulia, jurusan Sistem Informasi. Kebetulan saat ini saya masih semester 3, Pak. Dari info yang saya dapatkan, biaya hidup di Korea itu kan tergolong tinggi kan, Pak. Nah, jadi pertanyaannya, apakah beasiswa yang dari pemerintah Korea itu bisa mengcover biaya hidup atau hanya uang kuliah saja, Pak? Terima kasih. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Zulkifli Dermawansyah. Saya ingin bertanya kepada Pak Ismail, bagaimana pendapat Bapak tentang makanan Korea di sana? Ya. Itu saja, Pak. Mau, Pak. Tadi Mbak Ananda Putri Aulia tadi tanya beasiswa KGSP berarti ya Mbak ya? Iya, Pak. Nominalnya berapa ya Mbak ya kalau boleh tahu Mbak? Kalau untuk nominal Master ya? itu belum, saya belum ada dapat infonya, Pak. Tapi katanya nih, yang dari infonya itu mencakup biaya hidup di sana. Oke. Apakah benar? Oke. Yang saya pahami sih benar ya Mbak ya. Jadi di zaman saya mahasiswa KGSP itu mendapat beasiswa itu sebesar 900.000 won untuk mahasiswa S2. Dan saya waktu S2 saya hanya dapat 600.000 won. Jadi ada gap 300.000 won di situ. Dalam artian mahasiswa KGSP lebih makmur daripada beasiswa yang saya dapat. Jadi dengan modal 600.000 won itu saya ya mepet memang untuk bisa senang-senang ya memang nggak mudah. Toh juga saya juga bakalan nge-lab selama setiap hari kan ya, dari pagi sampai sore sampai malam bahkan seperti itu dia. Apalagi mahasiswa KGSP, kalau misalnya mahasiswa KGSP itu kemungkinan besar nggak tahu ya, mungkin akan dapat dormitory dari kampusnya, mungkin ada privilege itu yang jelas akan mempermudah kita untuk dapat apa namanya dengan biaya dengan besaran nominal beasiswa yang dikasih KGSP mungkin lebih dari cukup, bisa jadi seperti itu dia. Tapi dari pengalaman saya yang saya ya, seenggaknya dari teman-teman yang saya dengar dari teman-teman saya penerima KGSP itu iya, beasiswa yang mereka dapat itu sudah mencakup beasiswa termasuk uang kuliah dan itu tadi dia beasiswa biaya untuk biaya hidupnya kayak gitu dia. Nah, mungkin 900.000 won itu mungkin hanya untuk living cost-nya. Sama dengan saya 600.000 won itu hanya living cost. Jadi living cost-nya yang saya dapat itu 600.000. Nah, disitulah saya harus membagi berapa biaya uang kos-kosan, kemudian berapa uang makan per hari, per bulan, seperti itu. Kemudian untuk transportnya berapa, kemudian untuk lain-lainnya juga berapa. Nah, yang seperti itu bisa dibagi. Kalaupun nanti misalnya kita ngerasa kurang, karena lifestyle seseorang itu kan beda-beda kan ya. Mungkin 100.000 cukup bagi orang tertentu, mungkin sama kita nggak cukup kayak gitu dia. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kurang, ada opsi lain yaitu kerja part-time. Jadi mungkin kita yang mahasiswa yang harus nge-lab setiap hari di kampus, seperti itu dia dari Senin sampai Jumat, atau mungkin sampai Sabtu mungkin, tapi anggaplah Senin sampai Jumat. Kemudian solusi yang bisa dicari itu adalah dengan melakukan kerja part-time
di Sabtu Minggu. Nah, itu seenggaknya yang saya lakukan mulai dari master sampai S3. Jadi dari part-time ini kita bisa ngumpulkan seenggaknya adalah bisa nabung sedikit kayak gitu dia. Ya, dalam artian kita harus mengorbankan waktu senang-senang yang orang-orang yang Sabtu Minggu orang jalan-jalan tapi kita justru kerja kayak gitu dia. Tapi seenggaknya kita jadi punya uang tambahan. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa disiasati untuk menambah biaya yang menurut kita itu kurang. Tapi seenggaknya untuk menjawab pertanyaan Mbak tadi, anggap 900.000 won yang diberikan oleh KGSP, nah itu sepertinya hanya living cost, nggak termasuk biaya studinya kayak gitu. Kalau pertanyaan dari Mas Zul Arif Dirmawansyah tadi, makanan Korea itu enak kok Mas. Ada beberapa makanan. Apa sih yang kita makan dulu itu Pak Mail? Yang tengah malam apa ya? gitu? Topoki ya? Topoki ya? Bintang ya? Atau apa ya? Lupa. Kita makan apa ya? Topoki ya? Topoki kayaknya enggak? Yang seribuan Korea gitu. Topoki atau odeng kalau nggak salah ya? Iya. Itulah. Sushi banget di Korea. Enak nggak Pak waktu itu? Enak banget. Saya makan terus. Artinya apa? Artinya lidah Indonesia itu ternyata bisa beradaptasi cepat dengan makanan di Korea. Jadi nggak usah khawatir. Ada beberapa makanan yang memang asam. Anggap kimchi. Tapi kimchi itu adalah side dish-nya. Itu nggak menu pokoknya kayak gitu dia. Jadi ketika kita duduk di satu warung gitu dia, kemudian kita pesan satu menu, nanti kimchi itu adalah salah satu makanan sampingannya dan kayak seperti lalapan kayak gitulah kalau di Indonesia. Nah, itu kita bisa makan atau enggak. Tapi kalau secara umum sih kalau untuk makanan Korea itu sangat cocok sih menurut aku ya sama lidah-lidah orang Indonesia. Bahkan ada beberapa makanan yang cenderung lebih aman kalau misalnya kita consider untuk makanan yang halal, kita bisa cari makanan-makanan yang kayak ikan-ikanan atau mungkin ya salad-salatan kayak gitu. Jadi ada beberapa opsi yang bisa kita makan sih sebenarnya. Enak kok Mas, enak. Makanan Korea itu enak-enak. Kalau makanan sehari-hari gimana Pak? Kalau di Indonesia kan kayak nasi goreng. Kalau di Korea tuh gimana? Di Korea ada nasi goreng juga Mas. Oh, ada nasi goreng juga. Nasi goreng Korea atau Indonesia? Jelas Indonesia dong Mas. Oh, mantap Pak. Kalau makanan sehari-hari itu ada banyak opsi ya. Jadi kalau misalnya yang mumpung di luar negeri ya coba deh masakan-masakan baru di sana yang kita nggak pernah coba di Indonesia. Itu waktunya untuk coba-coba makanan baru. Jadi di Korea tuh nggak cuma ada makanan Korea, tapi ada juga makanan restoran Indonesia, ada restoran Vietnam, ada restoran Thailand. Sesekali coba deh mampir ke sana. Jadi kita bisa nyicipin kayak gitu dia. Siap. Baik Pak, terima kasih banyak. Ada rencana nih sepertinya udah ancang-ancang ke sana sepertinya nih Mas Jul ini. Iya, benar Pak. Mungkin saja kan Pak. Amin. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Ini Mbak Ayu Soleha raise hand lagi, mau tanya lagi atau gimana? Maaf Pak, terpijat. Tadi sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih. Thank you. Oke, kayaknya mungkin ini ya. Langsung aja kali ya ke moderator. Thank you semua. Baiklah, itu saja dari sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Semoga sesi tanya jawab tadi membuka pandangan teman-teman semua seputar melanjutkan studi di luar negeri, khususnya ke Korea Selatan. Terima kasih kepada Bapak Ismail Marzuki yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Tidak terasa, waktu saya sudah habis nih. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar online kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Saya kembalikan kepada Saudari Embun selaku MC. Aku nggak pakai Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta
untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui room chat. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Saudara Zul. Kepada Zul, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan doa untuk acara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nakhtamu hadzal yawma bismikal karim wa nazkuruka ala kulli جعل الذي قدر منا وسارفنا في هذا اجتماع من المؤمنين والمستفينين نستغفرك اللهم ونتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh Saudara Ridho. Pada Saudara Ridho dipersilahkan. Oke, teman-teman semua, ini sesi dokumentasi. Jadi yang belum buka kameranya, buka dulu kameranya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa juga. Jadi yang mau bergaya juga boleh bergaya, gaya apapun terserah. Ya. Hitunglah Do, cepat Do. Nah, ya ganti-ganti gayanya, ganti gaya. Aku udah ya. Dihitung Rido, dihitung 1, 2, 3 gitu. Oke. 1, 2, 3. Cakep. Lagi, ayo. 1. Ada 4 space itu ya? Ya, ada 4 space. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Ridho yang telah memandu sesi dokumentasi. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Makan sedikit ya, Bun ya. Sebelum benar-benar ditutup, sekali lagi saya berterima kasih, kita semua berterima kasih sama Pak Ismail yang sudah membagi. Thank you semuanya. Thank you banget. Ini udah jam 1.35, berarti waktunya tahajud di sana menjelang subuh. Mungkin untungnya tenang aja Pak, untungnya saya ngambil cuti jadi masih aman. Jadi besok nggak masih aman. Jangan jerah. Kalau boleh tahu sekarang suhu di sana berapa ya Pak ya? Sekarang ya kalau hari ini 7 derajat karena lagi hujan. Wow. Tapi bersalju lah depan rumah itu nak. Hujan air sih untungnya. Tapi besar kemungkinan bakalan seperti tahun lalu itu bisa sampai minus 40 di sini. Wow. Kemarin saya lihat postingan di Facebooknya itu tadi mana itu ya, di jalan mana itu penuh dengan salju jalanan gitu. Jadi, seru banget, sumpah seru banget. Jadi masuk list saya itu list baru saya berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan ke Kanada bareng kawan-kawan Kanada yang mau icip-icip salju dari bulan Desember sampai bulan Maret mungkin ya. Oke. Jadi kemarin kita kebetulan nge-trip ke Malaysia Singapura 1 minggu lebih.
bareng-bareng sama tim Proka juga ada 10 orang, beberapa kampus di sana, kampus Singapura, NUS, NTU, Malaysia itu ada 3. Jadi mudah-mudahan target tahun depan itu 2024 Korea atau Jepang, insya Allah. Jadi anak-anak udah nabung sekarang, beli tiketnya nanti kita tabung sama-sama per bulan. Keren ya? Jadi memang kita penuh dengan kenekatan dan anak-anak yang mau. Tapi syarat mereka adalah yang nyetir supirnya Pak Saide katanya. Jadi kalau saya di Singapura, Malaysia itu saya habis diperintah sama orang nih Pak. Jadi saya jadi supir mereka. Pak kanan Pak, musiknya kurang oke Pak, kurang DJ, musiknya terlalu Malaysia, kayak gitulah gitu. Jadi habis ya. Jadi saya terima kasih banget sekali lagi personally, thanks a lot to Pak Mr. Ismail Marzuki dan keluarga khususnya. Saya tahu betapa berharga yang berkeluarga kalau sudah perjalanan di luar negeri itu seperti apa, support mereka, kendali kontrol ada di mereka semua. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lancar, bahagia tentunya, enjoy the life di sana gitu ya. Dan khusus nanti tadi saya juga terinspirasi dari Kurnia tadi. Mungkin untuk anak-anak S1 sekarang bahwa jangan terlalu melo jadi mahasiswa, perjalanan berikutnya jauh lebih keras. Mungkin bahasa Pak Ismail kurang direct, kalau saya langsung aja di perjalanan S2 lebih keras dari itu, kehidupan pekerjaan sangat-sangat jauh lebih keras. Kalian tahu Kurnia seperti apa selama kuliah, dan kalian juga bisa membandingkan sedikit banyak dengan diri Anda sekarang seperti apa gitu ya. Jadi banyak banget unpredictable akan terjadi dalam proses kehidupan. Kalau saya bilangnya ya proses menjadi tua. Kami bilangnya kayak gitu dengan Pak Ismail ya, itu welcome new life lah Kurnia dan kawan-kawan. Jadi nggak usah kayak di apa ya, oh kok gini nggak usah, karena memang Anda sedang masuk dalam proses kehidupan baru. Mungkin agak Mbak Kurnia nggak sendiri Mbak, semua mahasiswa S2 S3 kayak gitu. Nggak sendirian kok. Nggak sendirian kok. Jadi kalau merasa menderita akan lebih banyak yang menderita juga gitu loh. Oke, terima kasih lagi. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir. Begitu juga khusus untuk Pak Ismail. Mudah-mudahan suatu saat. Thank you. 4 tahun lalu kita jumpa. 5 tahun lalu kita jumpa. Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun lagi kita bisa jumpa juga. Nanti kita kirim foto bareng selfie ke mereka yang ada di sini gitu. Atau sebaliknya. Amin. Makasih ya Pak Mail ya. Itu aja. Makasih undangannya, makasih. Saya kembalikan ke MC atau closing, terserah, bebas. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Umseti Rahma selaku MC mewakili seluruh panitia mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Bapak Ismail. Makasih Pak. Terima kasih Pak Saide. Terima kasih Pak Saide. Bisa juga. Dapat Pak Ismail. Dalam